Halo semuanya, welcome to You Are Special Podcast bersama saya Wina yang akan jadi host kalian. Kenapa You Are Special? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itulah yang menyebabkan kita spesial. Yang kita juga memiliki panggilan khusus ketika kita lahir di dunia ini. Dan saya harap video dari podcast ini bisa memberkati kita semua dan menginspirasi kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share supaya semakin banyak orang diberkati. Thank you, God bless. Halo semuanya, welcome to Your Special Podcast bersama aku, Wina, yang jadi host kalian. Pagi hari ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, yang udah aku kenal lama. Ya, kita mau sambut guest speaker kita, Talman. Halo semuanya, thank you kalau yang Ya, aku udah kenal Talman cukup lama ya. Iya, Dari zaman kuliah gitu kan. Waktu itu di Unicom ya. iya 2013 kalau nggak salah. Wow, berarti kita kenal udah hampir 15 tahun ya, Iya. almost 15 tahun. Dan ya hari ini kita mau sharing-sharing gitu, tetap dengan tema yang sama, Live with Purpose. Ya kita mau belajar, dan aku sendiri pengen denger dari pengalamannya Talman sampai sejauh ini. Karena Talman sekarang ini sudah bekerja di Turki ya Talman ya. Iya. Jadi pengen denger, dia juga seorang anak muda yang sudah menginspirasi, memberikan dampak bagi anak-anak muda di generasinya. Jadi aku mengundang dia karena aku juga mau dengar pengalaman dia. Dan Talman ini orang Nias, betul ya Talmannya? Mungkin Talman bisa ceritain sedikit tentang masa kecil di Nias, kemudian Talman kemudian bisa akhirnya ke Bandung untuk kuliah, dan sekarang seperti sekarang. Mungkin Talman bisa jelasin sedikit. Oke, jadi sebenarnya nama asli saya itu Kalimantan Talmanua, seperti yang kau sampaikan tadi. Saya asalnya dari Nias, tapi merantau ke Bandung tahun 2012. Kalau berbicara cerita masa kecil ya, saya berasal dari satu desa kecil di Sumatera, di Nias Utara, atau biasa dikenal dengan Pulau Nias. Itu satu pulau yang ada di sebelah barat Indonesia. Jadi ya, namanya kita wilayah Nias ini masih masuk kategori 3T. Jadi memang banyak keterbatasan di sana, terutama di bidang akses internet dan sebagainya. Pada masa itu, informasi tentang kuliah juga sangat terbatas sekali. Tetapi memang pada zaman apa ya, di awal-awal masuk SMA sama SMA, aku kebetulan SMA. Jadi memang sudah ada niatan untuk keluar dari Pulau Nias, karena saya rasa ketika saya ada di dalam satu wilayah di mana saya susah untuk berkembang, maka akan stagnan. Akhirnya banyak proses lah. Akhirnya saya komunikasi dengan keluarga. Sebenarnya mereka tidak izinkan untuk keluar dari Nias lagi. Mereka pengennya jadi ada satu kota di Nias itu namanya Kota Gunung Soli, ada satu universitas, tapi ya kualitas namanya di daerah tidak terlalu begitu bagus. Itu dia. Nah, kebetulan di Bandung ada keluarga kawin. Jadi akhirnya saya komunikasi dengan mereka juga, dan mereka mensupport terkait rencana itu. Jadi memang ke Bandung karena memang Talman sendiri mau ke Bandung dan emang karena ada keluarga ya di Bandung. Iya, betul. Pengen kuliah, pengennya keluar dari Nias lah supaya bisa melihat banyak hal, karena ya kalau teman-teman mungkin ada waktu boleh main ke Nias, karena itu satu pulau juga yang punya kekayaan alam, tapi memang dari segi masih banyak lah yang harus dibenahi di sana. Dulu kuliah ambil jurusan apa Talman? Kalau aku S1 dulu ambil Information System atau Sistem Informasi, terus kalau untuk S2 kemarin aku ambil di Maranatha, itu Business Management. Atas dasar apa Talman ingin mengambil kedua jurusan tersebut? Oke, kalau dulu di awal di S1 itu karena ada nama, kalau pas awal daftar kan namanya itu sebenarnya memang interestnya di dunia bisnis. Tetapi pas daftar pada saat itu nama jurusan ini adalah manajemen informasi. Jadi saya pikir itu pasti berkaitan karena kurangnya tadi informasi, dan tidak ada juga yang memang membimbing waktu di awal-awal. Jadi memang ya mencari tahu sendiri, dan akhirnya gambling dengan hal itu. Dan ternyata setelah dijalani memang pada S1 itu saya merasa memang agak banyak struggling dengan mengikuti mata kuliah, karena tidak ada basic komputer sama sekali. Karena kita harus belajar coding dan sebagainya. Tetapi
saya punya prinsip waktu itu, apa yang sudah dimulai harus kita selesaikan. Jadi dengan semampu tenaga waktu itu diselesaikan dengan IPK yang lumayan lah, maksudnya tidak di bawah itu. Iya. Tapi kalau untuk S2, ketika ada peluang saya untuk bisa lanjut di S2, akhirnya saya ubah jurusan diambil jadinya bisnis manajemen. Oh. Dan saya bisa melihat perbandingan dari kedua ini. Ketika saya kuliah di jurusan yang saya memang rasa pas, saya dapat kebetulan pas S2 saya lulus dengan cum laude. Wow. Karena memang apa namanya? Suka. Iya, suka dengan mata kuliahnya, bisa memahami karena kita punya spesial masing-masing ya, specialty-nya, bukan kita tidak bisa expert di semua bidang. Iya, jadi buat teman-teman yang mau kuliah gitu ya, jadi penting ya untuk kita mendapatkan informasi, juga tanya teman-teman atau mungkin tanya kakak-kakak senior mungkin yang sudah kuliah gitu. Jadi sehingga kita ketika masuk kuliah mungkin kita nggak salah jurusan, meskipun ya kita juga tetap bisa belajar ya, kita bisa belajar lewat jurusan yang kita ambil. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi struggle di kuliah, mungkin nggak terlalu suka nih jurusan ini, tapi tetap semangat ya, pasti juga Tuhan bisa pakai area itu untuk bisa kalian bisa jadi berkat di bidang itu, dan kalian juga pasti bisa belajar sesuatu dari itu gitu ya. Tapi ya puji Tuhan akhirnya Talman S2-nya bisa di manajemen ya. Emang di situ bidangnya gitu kan. Jadi selalu ada kesempatan untuk kita bisa belajar lagi, mungkin S2 bahkan bisa S3. Oke Talman, jadi waktu kuliah itu ada tantangan nggak? Tantangannya apa? Pergumulannya apa, dan apa yang juga hal menyenangkan? Ya mungkin bisa cerita sedikit ya selama kuliah ngapain aja gitu. Nah, selama kuliah ya, kalau contohnya kayak saya kasusnya, karena saya dari daerah, tentu banyak hal-hal baru yang saya temukan selama kuliah. Yaitu baik yang positif, yang negatif, jadi dua-duanya ada. Misalnya contohnya clubbing. Contohnya di zaman-zaman itu yang cis di Nias tidak ada clubbing dan sebagainya. Terus misalnya tawar-tawaran seperti barang-barang haram ini, ganja dan sebagainya, itu ada beberapa kawan pada masa itu memang selalu mengajak karena mereka waktu gaul anak kota dan sebagainya. Tetapi kebetulan saya memang dari awal ya, saya punya prinsip hidup juga. Jadi dari pesan dari orang tua dan sebagainya, dan saya harus saya tahu apa tujuan saya ke Bandung, bukan untuk merusak diri atau mengecewakan orang tua. Akhirnya saya tetap stay pada plan di awal. Saya jauhkan diri saya dari aktivitas-aktivitas itu, tapi saya libatkan diri terlibat dari berbagai kegiatan mahasiswa, atau ada namanya himpunan mahasiswa, organisasi ini. Seperti misalnya dulu di zaman-zaman itu saya ikut juga Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu dalam hal-hal yang positif. Kalau ini apa ya, hal-hal yang menyenangkan banyak sekali kalau kita keluar di zaman itu ya, ketemu dengan apalagi dari kita ketemu dari satu university dan ketemu banyak orang dari background yang berbeda-beda. Dan saya juga memang pas masuk kuliah di S1 itulah saya lahir baru. Karena kebetulan kalau background saya dari gereja tradisional. Jadi seperti AKBP lah, gereja yang memang full dengan liturgis. Kalau di IS itu ada namanya satu gereja besar, itu BNKP. Itu dia jadi Lutheran garis keras gitu. Jadi dan itu sangat boring sebenarnya kalau saya sebut sebagai sleeping church, karena memang tidak boleh tepuk tangan dan sebagainya, jadi kita hanya duduk mendengarkan khotbah itu. Tetapi pas saya masuk di sini, saya di follow up sama ada kakak lah di zaman itu, di follow up sih. Luar biasa. Jadi penting juga ya untuk kita yang kuliah nggak cuma fokus yang kuliah aja, tapi kita ada komunitas-komunitas yang positif ya. Betul. Karena kita nggak bisa sendiri untuk bertumbuh, nggak bisa kita belajar sendiri gitu. Kita perlu juga belajar dari teman-teman yang lain ya, terutama yang positif ya. Saya lihat di Talman di sosial media gitu, di Instagram begitu aktif ya, ikut organisasi Nias juga ya, kumpulan orang anaknya pernah jadi leader juga ya waktu itu ya. Jadi wow, sangat menginspirasi banget ya. Jadi
Jadi kita pun harus ya seperti Talman, kita aktif untuk jadi dampak ya selama kuliah juga gitu. Sekalipun mungkin ada tantangan ya, banyak yang pergaulannya tidak baik. Jadi choose your friends wisely. Oke, jadi selama kuliah menyenangkan apa sih? Ada tantangan yang khusus nggak selama kuliah? Yang jadi Kalau di S1 karena tadi saya bilang itu iya. buat jurusan, bisa dibilang salah jurusan. Tetapi karena udah dimulai jadi ya udah. Tapi saya merasa pas saya masuk S2 atau di dunia kerja juga, itu masih meskipun saya merasa itu dulu adalah satu kesalahan yang saya buat, tetapi di dunia kerja sekarang karena berkaitan semuanya sekarang kita berkaitan dengan namanya teknologi Iya. atau computerized. Jadi masih sangat bisa saya gunakan manfaatkan di zaman sekarang. Misalnya di zaman S1 kita belajar mengenai coding, misalnya programming dan sebagainya, menggunakan tools yang which is memang butuh banyak ekstra untuk kita otak-atik. Dan kebetulan memang saya tipikalnya dulu bukan tipikal orang yang sedang otak-atik atau duduk di depan komputer berjam-jam. Saya lebih bersosialisasi dengan orang. Jadi makanya memang itu tantangan dulu di zaman S1. Jadi kadang tugas itu biasanya semalam karena atau namanya istilahnya apa ya SKS. Oke, itu ada istilahnya dulu di zaman Ya, itu. SKS sistem kebut semalam. Nah, sistem kebut semalam itu dia. Jadi biasanya tugas karena saya banyak aktif di organisasi. Jadi kadang tugas kalau misalnya yang coding-coding itu kan bikin aplikasi itu harus otak-atik terus Iya, dan iya. sebagainya. Itu mungkin tantangan. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung cari jurusan memang harus cari tahu dengan sebaik mungkin mencari informasi dengan jelas supaya tidak sampai salah jurusan dan akhirnya nanti tidak bisa maksimal. Tapi saya percaya selalu ada misalnya saya masuk di jurusan itu dulu itu bukan apa ya secara kebetulan saya selalu percaya itu mungkin ada satu hal yang mungkin saya mau belajar di situ. Iya. Oke, luar biasa ya pengalaman Kalman. Kalau boleh tahu apa sih turning point dalam kehidupan Kalman? Oke, turning point kalau di Bandung dulu ya itu pada masa saya sudah tahu keselamatan, karena itu hidup baru dan dari situ saya mulai tahu apa tujuan saya hidup di dunia ini. Itu akhirnya saya mulai menghidupi itu, tetapi tentu saya juga manusia biasa. Jadi berapa kali jatuh, saya sempat pacaran dengan yang beda agama dan sebagainya. Terus di tahun 2021 saya kan pergi ke Turki. Sebelum itu saya ada di satu gereja di sini. Jadi saya terlibat pelayanan sekitar 4 tahunan. Tahun saya sudah benar. Saya juga dulu kan kita satu komunitas Iya, di CNI. iya. Nah, jadi banyak belajar dari kawinan juga dulu. Uh, tapi saya memang kutu loncat di pindah-pindah karena senang eksplorasi banyak hal. Jadi um, di masa itu dari masa itu saya mulai turning point hidupnya di situ. Tetapi mulai lagi pada kalau turning point hidup di Turki beda lagi ceritanya. Tapi kalau di Indonesia di Bandung khususnya itu pertama pada awal saya lahir baru di tahun 2012 itu pada kalau nggak salah pada bulan September. Lalu ketika saya memutuskan untuk dibaptis, karena di Nias itu biasanya kita baptis kecil. Nah, ini which is saya tidak tahu apa makna dari baptisan itu sendiri. Jadi turning point dalam kehidupan kamu ketika kamu menerima Tuhan ya, Iya, iya. ketika kamu memberi diri kamu dibaptis dan kamu bertobat gitu ya, itu yang sehingga kamu ngerti tujuan hidup kamu gitu. Jadi karena tema kali ini live with purpose, jadi aku pengen tahu nih apa sih your purpose in life kamu? Kalau kalau aku sih sebenarnya ya, saya selalu memegang bagaimana kita bisa menjadi dampak buat orang lain, bisa memberikan dampak. Sekarang kan saya tinggal di Turki nih. Jadi pada awal ke sana memang tujuannya memang bukan apa ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan karena dulu awal tujuannya adalah ke Australia. Tapi ternyata memang COVID, jadi memutuskan pada tahun 2021 pergi ke Turki. Jadi saya mulai bekerja di sana, bekerja dan kita running bisnis dulu di zaman itu memang bangkrut.
spot kita. Saya bahkan sempat ada uh, di bawah utang itu sampai 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun. Tetapi pada waktu itu saya mencari komunitas di sana. Saya percaya komunitas memang kalau kita berada di sekeliling orang-orang yang kuat, pasti kita juga akan jadi kuat. Jadi saya di Turki juga saya cari komunitas yang memang saya bisa bertemu. Yaitu ada satu gereja di sana saya terlibat sekarang pelayanan juga, namanya Every Nation. Jadi mereka juga, jadi ketika saya ada masalah waktu itu saya biasanya cerita kepada mentor saya. Jadi kita ada namanya life group di sana. Jadi diberikanlah banyak support baik secara Tuhan maupun secara ini. Dan sempat memang ada momen-momen di mana pengen give up pada masa-masa itu karena saking hidup di luar negeri itu agak, mungkin kakak pernah merasakan ya, bukan satu hal yang mudah, apalagi di Turki karena memang banyak orang-orang yang bisa bahasa Inggris juga, jadi tantangannya memang luar biasa. Jadi akhirnya setelah kita di perusahaan itu bangkrut, saya pindah lagi pada perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain akhirnya sampai sekarang settle up, dan yang terakhir ini saya juga kuliah lagi di sana karena dapat beasiswa dari perusahaan. Jadi intinya kalau saya, tujuan hidup adalah bagaimana kita bisa menjadi dampak untuk orang lain, memberikan inspirasi yang positif. Jadi sekarang kan udah berapa lama tinggal di Turki? Sudah 4 tahun. Jadi memang Tuhan bukakan jalannya emang ke Turki ya? Betul, betul. Jadi awalnya kan dulu di Australia ternyata tidak sempat fight sama dokumen dulu pada masa itu. Harusnya bisa ke approve, tapi tiba-tiba COVID pada tahun 2019. Dan COVID akhirnya semua buyar. Jadi sekarang di Turki kegiatannya ngapain aja? Kalau sekarang aku kerja di perusahaan finance, itu punya perusahaan asing. Jadi kita memang di Turki memang sekarang lagi inflasi parah juga. Jadi kita kebetulan saya digaji dalam bentuk USD. Jadi itulah perjalanan hidup ya. Dan sekarang sambil kuliah juga. Jadi memang tantangan untuk kuliah sambil kerja itu memang luar biasa juga. Jadi siang kerja, malam kuliah. Kalau sekarang ambil jurusan business administration. Jadi S2, S3? Sekarang S2 lagi. S2 Jadi lagi. akan double degree nanti. Oke. Apakah nanti akan lanjut S3? Ada rencana. Luar Ya, biasa. tapi lagi cari beasiswa dulu. Iya. Kemarin saya lihat juga di sosial media sampai ketemu Pak Prabowo ya. Ya betul. Jadi saya sudah ketemu dengan beliau sudah 3 kali sebenarnya. Jadi ada beberapa pertemuan yang memang saya ikut dilibatkan. Kebetulan karena memang saya dekat dengan KJRI, dengan KBRI, dan saya terlibat di kegiatan-kegiatan masyarakat Indonesia, dan kita selalu diberikan peluang ketika kita mereka tahu kita, dan kita tahu mereka tahu misalnya kita seperti apa dan sebagainya, kita selalu ditawarkan untuk terlibat di situ. Jadi pernah juga menyambut Pak Presiden, ada pertemuan kunjungan beliau secara inkognito juga, jadi tidak boleh. Biasanya kalau Talman nggak cuma bekerja tapi kuliah, kemudian juga aktif ya di pemerintahan juga ya, kurang lebih. Betul. Jadi dampak di usia yang sangat muda. Kalau boleh tahu kamu usianya berapa? Sekarang 31 tahun. Jadi sangat muda ya. Tidak beda jauh sama saya. Masih single atau? Iya, masih single bisa dibilang, tapi dekat-dekat sama orang, tapi masih belum, masih fokus pada priority secara karir dulu. Kalau misalnya udah matang, karena saya juga percaya saya juga nggak mau membesarkan anak orang. Kalau misalnya secara ini tidak. Kalau biasa teman-teman yang masih single, high quality single ya, siapa tahu kan ya, kita nggak tahu jodoh datang dari mana. Yang penting dia benar-benar takut Tuhan, setia, kerja keras, dan bertanggung jawab ya. Jadi senang banget sih dengan cerita Talma dan pengalaman Talma, apalagi sekarang udah di Turki ya. Dan kalau boleh tahu di Turki kehidupan di sana gimana dan apa yang sulit buat kamu? Kalau kehidupan di sana memang
Hampir sama jadi karena Turki ini juga dia adalah mayoritas Islam, tetapi dia negara sekuler. Jadi kalau di Indonesia kan kita banyak, misalnya untuk akses alkohol itu kan susah di Indonesia. Kalau di sana dijual di mana-mana dan termasuk murah. Jadi sempat juga dulu mungkin tantangan di alkohol karena memang di daerahnya kan ada 4 musim. Jadi kalau sekarang sudah sempat ada banyak lah karena biasanya orang Turki ini juga suka nongkrong. Jadi teman-teman kantor biasanya mereka habis habis kantor biasanya kita misalnya ke bar dan sebagainya. Tapi saya tidak banyak melibatkan diri di sana. Akhirnya saya fokus pada gereja. Jadi saya banyak habiskan waktu saya dengan kawan-kawan gereja. Memang ya kadang teman-teman di office awal-awal mungkin mereka risih karena kayak kita menghindar dari mereka ya. Tetapi ya saya menyampaikan selama kita bisa memberikan pengertian dan mereka juga paham. Biasanya kalau kita sekarang nongkrong, kita biasanya kalau saya mereka mau libatkan saya biasanya kita makan di restoran gitu. Kalau peran peran keluarga sendiri gimana, keluarga mendukung apa yang paman kerjakan sekarang, gimana peran orang tua keluarga? Ya, keluarga so far mereka sangat support sekali selama karena memang selama perjalanan baik saya pindah dari Nias ke Bandung itu semua saya tidak ada bikin onar atau punya masalah yang membuat orang tua khawatir. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah ada kasus-kasus yang jadi sehingga keluarga juga udah percaya udah trust 80% ke saya. Jadi mereka biarkan silakan semua pilihan di. Oke, mungkin untuk sebelum kita mengakhiri video podcast hari ini, mungkin kamu sendiri mungkin punya tips untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk menghadapi tantangan global, kemudian bagaimana sih untuk anak-anak muda untuk live with purpose? Kalau tips ya, kalau saya sekarang kan kita ada di era digital juga, jadi which is nanti ada beberapa dengan tantangan artificial intelligence. Jadi misalnya teman-teman juga atau misalnya pindah dari satu daerah, kalau teman-teman anak orang percaya, tentu yang pertama harus cari community. Karena kita manusia yang memang rapuh dan gampang tergoda oleh berbagai hal ini. Jadi kita harus mencari community. Jadi penting sekali. Ketika saya sampai di Turki di awal dulu saya mencari gereja. Itu yang pertama saya selalu tanamkan ketika saya pergi ke satu tempat. Saya cari komunitas. Bahkan tentu saya sempat pindah gereja juga karena memang di sana tidak ada community-nya. Jadi hanya kita pergi gereja hari Minggu sudah ubah. Nah, tapi di gereja yang saya sekarang ada namanya komunitas. Kemudian mereka ada live group dan sebagainya sehingga kita bisa terus diingatkan. Karena kita manusia ini harus terus diingatkan. Jadi punya komunitas yang bisa support kita. Terus yang kedua, ini adalah lebih kepada teknologi. Kalau sekarang aku lagi belajar, lagi dalamin tentang blockchain atau cryptocurrency karena saya percaya ini adalah future masa depan kita. Masa depan tentu juga tentang artificial intelligence. Yang penting kita jangan gaptek saja. Jangan hanya dulu menanti dan sebagainya. Kita harus cari tahu. Sekarang aku juga secara finansial sekarang udah lumayan ada perkembangan karena saya belajar investasi itu di cryptocurrency, di saham-saham dan sebagainya. Terus mungkin juga yang ketiga adalah coba cari sekarang yang relate dengan masa yang sifatnya misalnya contohnya sekarang belajar tentang artificial intelligence, terus bagaimana menggunakannya dan sebagainya. Gitu. Jadi kita harus terus memperlengkapi diri kita teman-teman, nggak? Apalagi di tantangan sekarang teknologi ya gitu kan, kita bisa belajar lebih lagi tentang AI. Betul. Saya pribadi juga masih belajar gitu, apalagi Rahman yang masih usia muda belajar investasi. Jadi kita harus sebagai anak muda harus aktif ya, aktif mencari tahu, aktif mencari berita-berita yang positif yang untuk memperlengkapi, nggak cuma lihat sosial media biasa aja, TikTok dan cari konten-konten biasa yang gitu, tapi kita memperlengkapi di mana setiap kita kan punya tujuan ya hidup yang banyak. Kita lahir ke dunia ini itu dan kasih kita satu panggilan khusus dan bagaimana kita dipercayakan satu tanggung jawab ini yang besar dan bagaimana kita bisa mengembangkannya, melipat kali gandakannya itu kan butuh usaha. Gak cuma diem aja dan tiba-tiba jadi sesuatu ya, tapi kita harus berusaha sekuat tenaga dan percaya pasti Tuhan memberkati dan melipat gandakannya seperti Tuhan lakukan buat Amang. Bagaimana dia bisa menjadi dampak
untuk orang Nias, untuk teman-teman lainnya, bahkan di sekarang tempatkan di Turki ya, gitu. Bagaimana dia juga jadi damai di pemerintahan, di gereja gitu ya. Tapi taman kok nggak bisa berkembang sendiri seperti ini. Pasti ada teman-teman, pasti ada komunitas. Ya. Jadi kita penting untuk memiliki komunitas yang baik ya, Betul. Nah, mungkin teman-teman yang dengar podcast ini ada teman-teman yang merantau juga nih ya, terutama orang-orang Nias. Mungkin kamu bisa kasih encouragement buat mereka karena kamu tahu kan kamu dari daerah, dari Nias, kemudian ke kota besar sekarang bahkan ke luar negeri. Ya mungkin kalian mungkin bisa kasih apa semangat gitu buat teman-teman yang merantau. Iya, jadi buat teman-teman misalnya baik dari daerah ya, di luar misalnya di luar Pulau Jawa, karena kalau Pulau Jawa sudah termasuk maju lah secara ini, mereka bisa gampang. Jadi terutama buat teman-teman dari pulau-pulau baik dari pulau misalnya contohnya Pulau Nias, jangan pernah takut untuk melangkah sih, karena ketika kita berjalan, ada pepatah kan berkata semakin jauh kita berjalan maka banyak yang kita lihat. Tapi tentu ketika kita berjalan juga ya kita jangan asal main jalan kemana-mana sebagainya. Dan saya selalu memegang satu pepatah, itu ada jangan pernah buang kotoran di bubuk tuang. Artinya adalah ketika misalnya kamu hidup di satu wilayah atau misalnya berdampingan dengan orang, jangan pernah sisakan hal-hal buruk, karena pada suatu saat mungkin kamu akan butuh orang itu. Jadi penting juga kita untuk selalu meninggalkan jejak yang baik, karena networking sangat penting sekali. Saya banyak terbuka jalan dari rekan-rekan saya. Jadi misalnya pekerjaan kemarin yang terakhir kerja di finance sekarang adalah ini dari kawan saya, karena mereka tahu value kita seperti apa, dan mulai juga dari work ethicnya seperti apa. Jadi ketika kita punya meninggalkan jejak yang baik, ketika orang ini nanti dia butuh maka dia ingat kita. Tapi ketika kita sudah misalnya ada hal-hal bekas atau ada hal-hal buruk yang pernah kita tinggalkan, pasti mereka tidak akan respect. Jadi itu. Jadi intinya kita harus berbuat baik dimanapun dan kepada siapapun ya, meskipun kita ya orang yang merantau gitu. Percayalah Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang kita temui untuk kelak bisa menjadi berkat buat kita membukakan jalan bagi kita. Mungkin karena orang Nias ya, jadi mungkin bisa kasih motivasi dalam bahasa Nias untuk teman-teman Nias yang lagi dengar apapun itu. Pakai bahasa Nias. Iya. Oke. Kawan-kawan atau ahli keragaan pribadi Nias, bayi terpuruk kita meskipun dan ini kadang masih proses ini ya untuk tola maju, teman-teman harus tetap ya. Apa ya bahasa Indonesia? Saya bahasa Indonesia udah mulai berantakan karena udah terlalu lama di kelas. Ya, jadi intinya tetap semangat, jangan sampai gara-gara dan nyihami masuk daerah telute tolak makin terpuruk kita, tapi tetap harus bisa kita gimana yang bahasa Indonesia Pak? Saya sudah bahasa Indonesia saya sudah agak lupa teman-teman. Belajar lagi. Iya, jadi kalau bahasa ini masih bahasa daily masih ingat-ingat karena terlalu lama, bilingual Kak. Iya. Bahasa Turki dan sebagainya. Betul. Oke, one last sentence, mungkin ada satu kalimat motivasi untuk teman-teman sebelum kita menutup podcast ini. Oke, kalau apa sih ayat yang itu Matius 6:33 ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makasih banyak. Buat teman-teman, selalu ingat itu Matius 6 ayat 33 itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambah-tambahkan kepada. Jadi itu tetap dipegang. Iya. Oke teman-teman, thank you so much ya buat obrol-obrol kita yang sangat meaningful banget pagi hari ini, dan kita dukung terus Talma. Talma juga punya akun Instagram dan YouTube juga punya ya. Sempat dulu.
Sekarang di Instagram, Oke. iya, di Ya. Instagram sekarang. Nanti di podcast ini nanti akan disertakan, teman-teman juga bisa follow dan bisa lihat kehidupan Salman di Turki, dan siapa tahu bisa pergi ke sana. Iya. Bisa juga kontak Salman gimana kerja di sana, kasih tips ya, dan bisa bagaimana bisa berada di komunitas yang baik. Jadi thank you banget Salman, safe flight ya, tomorrow kamu akan ke Jakarta dan kembali ke Turki ya besok ya. Jadi semoga semuanya aman, selamat sampai tujuan, dan jangan lupa balik lagi ke Indonesia. Mungkin Pasti. bikin sesuatu di Indonesia ya yang bisa jadi dampak lebih begini. Thank you waktunya, God bless you. Terima kasih. Bye bye. Thank you for listening.